Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang telah memberikan segala limpah rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dalam memperingati Maulid Nabi, mari kita teladani sikap dan sifat beliau yang mulia. Ada banyak kisah yang kita dengar tentang Rasulullah SAW. Namun, kali ini kita akan membuat satu cerita yang sederhana tetapi sangat mendalam. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabi. Masjid yang juga disebut Masjid Nabawi saat itu masih beraskan pasir, tanpa ubin dan sajadah. Para manusia terbaik itu berkumpul di dalam masjid tersebut untuk meraih dari teladan terbaik. Di saat yang sama, seorang lelaki Badui yang berasal dari desa masuk ke dalam masjid, bukan untuk sholat ataupun mengikuti majelis ilmu. Orang tersebut berjalan ke pojok ruang masjid, menengok ke kanan dan ke kiri, lalu jongkok untuk kencing. Ya, dia kencing di dalam masjid. Apa reaksi kita jika mengetahui hal itu terjadi? Marah. Ya, wajar. Bahkan para sahabat Nabi SAW yang mulia saja bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang itu di dalam dan siap meledakkan amarahnya. Mengetahui atmosfer diliputi dengan amarah, Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan menenangkan mereka semua yang sudah siap melakukan ketegasan. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengganggu hajat orang tersebut dan menyelesaikan hajatnya. Nabi Muhammad SAW memanggil orang itu dengan nada yang ramah. Orang Badui yang mengetahui bahwa di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hawa amarah, berjalan menuju Rasulullah SAW. Ia menilai hanya Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang tidak menunjukkan wajah marah. Kemudian beliau menasehati orang Badui tersebut agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Beliau menjelaskan bahwa masjid dibangun untuk sholat dan membaca Al-Quran, bukan untuk buang hajat. Orang itu paham lalu meninggalkan masjid. Tak lama terselang tiba waktu sholat dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Tanpa disangka lelaki Badui tadi ikut bergabung sholat berjamaah. Ia masuk ke tengah-tengah barisan jamaah. Saat masuk ke gerakan itidal, lelaki Badui itu kembali membuat geger. Ia mendawahkan doa itidal sesuai versinya sendiri, diteriakkan keras-keras. Padahal harusnya doa tersebut dibaca di dalam hati, sedangkan ia membaca dengan lantang. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Sayangilah aku dan Muhammad. Jangan engkau sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitu doa yang ia ucapkan. Lihatlah dua orang itu. Secara rukun, sholat memang salah. Tapi, jika kita lihat dari sudut pandang orang lain, orang itu telah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya.
Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling penting bagi hidupnya di samping dirinya sendiri. Bagaimana bisa pertemuan beberapa menit tadi telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Sederhana, menahan amarah, berkata yang lembut, memberikan nasihat dari yang tulus dan terdalam. Mari kita berkaca pada hidup kita. Apakah tutur kata, sikap, dan sifat bisa meninggalkan kesan yang positif dan mendalam untuk lingkungan sekitar kita? Jangan-jangan selama ini kita memberikan kesan negatif di hati banyak orang. Sekian pidato dari saya. Bolehkah saya berpantun? Petai bakar dibuat lalap, makannya dengan sambal ikan. Kalau ada salah dan sikap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.